Kalau belum subscribe juga segera ya, supaya kita bisa terus mengikuti channel ini. Hari ini saya rindu sekali agar Anda dipakai Tuhan. Kita buka bersama-sama firman Tuhan. Saya berikan judul, jangan malu-malu jika mau maju. Siapa yang mau maju di dalam Tuhan bisa angkat tangan, sekalipun saya nggak bisa melihatnya, Tuhan bisa melihatnya. Siapa yang mau maju dalam Tuhan? Saya juga. Kita buka firman Tuhan saat ini dari cerita Elisa di akhir hidupnya, yaitu tadi di Raja-Raja, betul? Ya, Raja-Raja pasal yang ke-13, ayat yang ke-14 sampai 21, saya baca ya. Ketika Elisa menderita sakit yang menyebabkan kematiannya, datanglah Yoas, Raja Israel kepadanya dan menangis oleh karena dia. Katanya, Bapakku, Bapakku, kereta Israel dan orang-orangnya yang berkuda. Berkatalah Elisa kepadanya, ambillah busur dan anak-anak panah. Lalu diambillah busur dan anak-anak panah. Berkatalah ia kepada Raja Israel, tariklah busurmu. Lalu ia menarik busurnya. Tetapi Elisa menaruh tangannya di atas tangan raja, serta berkata, bukalah jendela yang di sebelah timur. Dan ketika dibukanya, berkatalah Elisa, panahlah. Lalu dipanahnya. Kemudian berkatalah Elisa, itulah anak panah kemenangan daripada Tuhan, anak panah kemenangan terhadap Aram. Engkau akan mengalahkan Aram di Afek sampai habis lenyap. Sesudah itu berkatalah ia, ambillah anak-anak panah itu, lalu diambillah. Setelah diambilnya, berkatalah Elisa kepada Raja Israel, pukulkanlah itu ke tanah. Lalu dipukulkannya lah 3 kali, kemudian ia berhenti. Tapi gusarlah abdi Allah itu kepadanya serta berkata, seharusnya engkau memukul 5 atau 6 kali. Dengan berbuat demikian, engkau akan memukul Aram sampai habis lenyap. Tapi sekarang hanya 3 kali saja engkau akan memukulnya. Sesudah itu matilah Elisa, lalu ia dikuburkan. Adapun gerombolan Moab sering memasuki negeri itu pada pergantian tahun. Pada suatu kali, orang sedang menguburkan mayat, ketika mereka melihat gerombolan datang, dicampakkan mereka lah mayat itu ke dalam kubur Elisa lalu pergi. Dan demi mayat itu, kena kepada tulang-tulang Elisa, maka hiduplah ia kembali dan bangun berdiri. Saya tunjukkan sekarang ya, seorang raja yang grogi, jangan terpancing, jangan terjebak dengan suatu asumsi bahwa karena dia raja, dia yang superior. Di sini ada seorang nabi yang luar biasa, Yoas, Raja Israel, adalah seorang raja memang, tapi Elisa adalah seorang yang legendaris. Hari ini kita akan mempelajari sifat malu-malunya Yoas menjadi sifat ragu-ragu, dan itu membuat dia jadi setengah hati. Dan apapun yang dikerjakan tidak pernah berhasil. Sekalipun Yoas itu dalam sejarah seorang raja yang brilian. Dan dia menang perang nanti ayat-ayat berikutnya, dia memang kalahkan Aram. Tapi kita perlu mempelajari sesuatu bahwa karakter itu nomor 1. Kita baca sekarang sekali lagi ayat 14, saya akan bahas satu persatu. Ketika Elisa menderita sakit yang menyebabkan kematiannya, jadi di saat-saat akhir hayat, datanglah Yoas Raja Israel kepadanya dan menangis oleh karena dia. Kenapa Yoas nangis? Karena Elisa itu aset bangsa. Elisa ini dalam sejarah cerita bangsa Israel berkali-kali menolong negara dalam kesulitan lewat karunia profetiknya. Pernah sekali bahkan membuat suatu rescue yang kalau bukan karena Elisa sudah lenyap bangsa Israel. Jadi bukan karena Yoas, bukan karena kereta kudanya, bukan karena arminya. Katanya begini, Bapakku, Bapakku, kereta Israel dan orang-orang yang berkuda. Yoas sangat mengagumi Elisa. Bolehlah ya kita mengagumi orang, tapi jangan sampai iman kita lihat orang. Nah itu perbedaannya. Biasanya sifat malu-malu, grogi semuanya itu karena terlalu mawas diri, terlalu menyadari kita berada dalam kehadiran seseorang. Yoas sangat conscious, terlalu sadar bahwa dia berada di hadirat Elisa. Oke juga mestinya, tapi kalau itu menjadi kelumpuhannya, jadi sifat yang malu, jadi takut-takut, nah di situ jadi bahaya. Berkatalah Elisa kepadanya, ambillah busur dan anak-anak panah. Lalu diambillah busur dan anak-anak panah. Lihat ya, ada satu instruksi pertama. Ambillah busur. Lalu kemudian instruksi kedua, berkatalah ia kepada Raja Israel. Elisa ngomong begini, tariklah busurmu, lalu ia menarik busurnya. Instruksi kedua, tarik busur.
Tapi Elisa menaruh tangannya di atas tangan raja. Saya bisa pakai imajinasi sedikit di sini. Waktu Elisa dengan tangannya sudah rapuh. Ingat ya, ini akhir hayat. Elisa menaruh tangan di atas tangan raja, sekalipun tangan raja masih sangat youthful. Yoas belum tua. Tapi Elisa sudah sangat lanjut usia. Elisa waktu itu taruh tangannya di atas tangan raja. Mungkin raja langsung gemetaran. Wah, ini orang yang dia sangat idolakan. Lalu berkata begini, ayat 17. Elisa ngomong, berikan perintah lagi, bukalah jendela yang di sebelah timur. Dan ketika dibukanya berkatalah Elisa, panahlah. Lalu dipanahnya. Kemudian berkatalah Elisa, itulah anak panah kemenangan daripada Tuhan. Anak panah kemenangan terhadap Aram. Ingat ya, Tuhan itu kepingin memberikan kepadamu dan kepadaku anak panah kemenangan. Bahkan kitalah anak panah kemenangan Tuhan. Tapi supaya kita itu bisa nyampe dengan apa yang Tuhan ingin wujudkan, kita yang harus sesuaikan dengan standar Tuhan, bukan sebaliknya Tuhan dibawa turun ke standar kita. Tapi standar Tuhan terlalu tinggi, don't worry. Tugasmu dan tugasku hanya meresponi. Kita akan belajar gara-gara malu-malu dan grogi, Yoas tidak meresponi dengan betul. Dia nggak bisa mengerti bahwa ada masa yang sangat sakral. Saat itu ada hadirat Allah di kamar. Itu adalah momen-momen penentuan. Yoas itu lebih merasakan manusia daripada merasakan Allah. Jangan lupa, Yoas juga adalah bangsa pilihan. Dia raja umat pilihan Allah, Raja Israel. Kenapa dia nggak lebih merasakan Allahnya Israel daripada nabinya Israel, daripada kerajaannya, daripada petinggi-petingginya, ajudannya? Mungkin orang-orang sekeliling Yoas itu adalah ajudan-ajudan dan pegawai-pegawai tinggi. Bahaya. Tuhan mau melakukan sesuatu, tapi kita terlalu memperhatikan orang lain. Itulah anak panah kemenangan daripada Tuhan, kata Tuhan. Anak panah kemenangan terhadap Aram. Engkau akan mengalahkan Aram di Afek sampai habis lenyap, kata Elisa. Sesudah itu berkatalah ia, ambillah anak-anak panah itu, lalu diambilnya. Setelah diambilnya, berkatalah Elisa kepada Raja Israel, pukulkanlah itu ke tanah. Lalu dipukulkannya 3 kali, kemudian ia berhenti. Kalau Anda baca di ayat-ayat tadi, instruksi 1, ambillah anak panah, ambillah busur, lalu tariklah busur, buka jendela, panahlah, pukulkanlah ke tanah. You like it or not, suka atau nggak suka, life is a bunch of assignments. Hidup itu adalah amanah, kita semua tahu, tapi hidup itu dipenuhi dengan tugas-tugas. Kalau kita tidak suka dengan challenges, kita nggak suka dengan tantangan, ya jangan hidup. Saya nggak bilang bahwa Anda boleh mengakhiri hidup Anda. Yang saya maksudkan adalah siapkan hatimu untuk segala tantangan itu. Hidup itu penuh dengan rintangan. Hidup itu penuh dengan instruksi. Ambil busur, panahlah, pukulkan ke tanah. Life is spiritual warfare. Bahkan hidup adalah peperangan rohani. Ayo, kalau kita mau berhasil dan dipakai Tuhan, mental kita nggak boleh mental perbudakan seperti di zaman Mesir. Bayangkan mereka keluar dari Mesir itu lewat Laut Merah yang dibelah. Cepat, Bapak Ibu Saudara. Tapi 40 tahun kemudian Mesir, tanah perbudakan, nggak pernah keluar dari hati bangsa Israel. Semua mereka mati binasa di padang gurun. Sisa 2, Yosua dan Kaleb. Bangsa Israel 40 years, 4 dekade, nggak pernah mempersiapkan diri, nggak kunjung siap juga masuk Kanaan. Ada satu titik kita harus berkata pada diri sendiri, cukup adalah cukup. Aku nggak mau gini terus. Aku nggak mau kedagingan. Roh Kudus mau berbuat sesuatu. Aku harus memulai dengan roh dan mengakhiri dengan roh. Tuntunlah, peganglah tanganku, Roh Kudus. Aku mau. Janganlah kita jadikan berhala perasaan kita. Sekarang waktunya kita meresponi Tuhan dengan iman. Dan melangkah dengan iman juga. Sampai kapan kita itu mau lari di gua? Ya, predecessor atau
seniornya Elisa dulu juga pernah lari ke dalam gua karena dia ketakutan. Manusia itu cenderung untuk lari dari kenyataan, cenderung untuk lari dari keadaan, lari dari permasalahan. No. Satu titik kita harus hadapi. Semuanya satu paket lengkap, berkat dan masalahnya. Hadapi semua. Itu dia. Maka tegaklah kepalaku, hadapi lawanku yang berada di sekelilingku. Dan kadang-kadang lawan kita nggak ada di sekeliling kita. Lawan kita itu ada di dalam kita. Lawan orang yang paling besar seringkali adalah dirinya sendiri. Egonya, termasuk grogi dan rasa minder malu-malunya. Apapun yang membuat Anda dan saya merasa insufficient atau tidak cukup diri, itu harus kita lawan. Itu harus kita hadapi. Pukulkan itu ke tanah. Ternyata ini raja, kelihatannya berjubah raja bermahkota, tetapi mentalnya belum sampai ke singgasana. Ini orang tugasnya lebih gede daripada kesiapannya. Tanggung jawabnya lebih besar daripada karakternya. Dia defisit. Makanya dikasih sama Elisa tugas-tugas, ambillah, panalah, gitu aja gagal. Dan nanti kalau mau menghadapi kenyataan, kalau dia mau menghadapi tantangan sesungguhnya dalam kehidupan dan kerajaan, apa dia ready? Kalau Anda baca ayat-ayat berikutnya, dia menang perang. Tapi menang perang itu sebenarnya masih gara-gara Elisa. Yoas bukanlah raja besar. Bahkan bukan juga raja baik. Akhirnya juga gagal total. Tuhan kasih kesempatan. Tapi kalau kesempatan itu kita tidak betul-betul hargai, kita tidak ambil alih, take ownership dan belajar untuk bertanggung jawab atasnya, kesempatan nggak akan terus mengetuk. Kadang-kadang nggak mengetuk 2 kali. Camkan itu, tanamkan. Instruksi dan Yoas, bahkan di kamar kematian Elisa, itu aja gagal setengah. Nanti di hidup gimana dia? Kita lihat ayat 19. Tetapi gusarlah abdi Allah itu kepadanya serta berkata, "Loh, seharusnya engkau memukul 5 atau 6 kali. Dengan berbuat demikian, engkau akan memukul Aram sampai habis lenyap. Tapi sekarang hanya 3 kali saja engkau akan memukul Aram." Sang nabi padahal mau mati, masih bisa gusar hati. Kenapa dia gusar? Dia gemes gitu loh. Dia itu kayak, gimana sih orang ini ya? Ini orang masa nggak ngerti-ngerti? It's not about him. It's not about you, my friend. Kamu tuh raja. Seluruh bangsa negerimu itu di pundakmu. Segala sesuatu itu ditentukan oleh keputusan dan kebijaksanaanmu. Kok masih bisa mikir diri sendiri? Saya ngerti, tantangan Yoas tidak mudah. Dia berada di depan seorang yang begitu legendaris, yang saya katakan tadi. Lalu dia sendiri punya kerajaan yang menunggu dia. Nanti kembali, apa kata raja? Sebagai pemerintah, pemimpin, ya kan, sebagai Israel nomor 1. Pada saat seperti itu, dia masih sibuk memikirkan tentang dirinya. Makanya orang yang suka grogi, malu-malu itu sebenarnya bukan dosa. Tapi dia itu terlalu penuh dengan diri sendiri. He thinks, kadang-kadang kita kalau dalam konteks itu, kita itu terlalu memikirkan diri sendiri. Padahal dunia tidak berputar, bumi ini berputar pada porosnya. Padahal dunia kita itu tidak berputar dan berporos pada kita. At sometimes ya, penting sekali dari waktu ke waktu kita mematikan diri. Lupakan dirimu sendiri. Kalau kita mau maju nggak boleh malu. Kalau kita mau mengalami urapan ilahi nggak boleh grogi. Grogi itu sembuhnya cuma satu. Berhenti melihat dirimu. Alihkan perhatianmu kepada orang lain, kepada Tuhan. Andai kata dia bisa lihat, Elisa ini sedang mencoba mentransferkan kuasanya. Bahkan bukan tentang Elisa bukan Elia. Bahkan bukan tentang sang nabi itu atau sang raja. It's not about the prophet, bukan tentang Elisa, bukan tentang Yoas. Ini adalah untuk kepentingan kerajaan Allah di dalam kerajaan Israel. Ini tentang masa depan rakyat. Elisa itu gusar, gemes dia. Ini orang terlalu mencintai dirinya, terlalu merasa dirinya paling cakep, paling ganteng. Terlalu sering lihat kaca, lihat cermin. Orang begitu itu ya, kalau nggak minder ya sombong. Bisa nggak sih lurus gitu loh, luruskan jalan bagi Tuhan.
Tutup tuh lembah, ratakan tuh gunung. It's not about you, it's not about me. It's not about any of us, bukan tentang Anda dan saya, bukan tentang kita. Pikirkan tujuan, cost, pikirkan ini untuk kepentingan yang lebih tinggi, kepentingan yang lebih besar. Gusar. Elisa berkata, aduh ini orang kok gak berubah-ubah ya. Gusarlah dia. Dan karena si Yoas itu gak mikir ke misinya, pikirannya gak ke lapangan atau ke orang, maka dia hanya pukul asal-asalan beberapa kali demi menyenangkan manusia. Atau karena dia sungkan. Bisa jadi juga karena dia sungkan. Ini kan Nabi sudah sekarat. Yaudahlah, Son 1, 2, 3. 1, 2, 3. Si Nabi berkata, kamu anggap ini main-main ya? Harusnya kamu pukul 5, 6 kali. Kamu akan hancurkan Aram, gak bisa bangkit lagi. Tapi gara-gara cuma 3 kali. Paling cuma setengah tentaranya. Lalu dia akan bangkit lagi besok jadi momoknya orang Israel. Saya rasa ada rasa sungkannya. Dari sisi Yoas. Masa sih ya udahlah. Masa. Kalau Tuhan berkata sama kita, mintalah. Minta. Jangan sok suci. Jangan sok humble, jangan sok rendah hati. Justru orang yang seolah-olah rendah hati palsu dan berkata, enggak Tuhan, masa aku enggak mau merepotkan Tuhan. Orang seperti itu dianggap sama Tuhan jual mahal. Kayaknya kerendahan hati, itu yang namanya false humility, itulah kerendahan hati yang palsu. Karena orang itu mengutamakan perasaannya, padahal Tuhan udah terang-terangan berkata, mintalah, maka sampai sekarang kamu belum minta. Tuhan tegur murid-muridnya, mintalah kepadaku atau kepada Bapa dalam namaku, mintalah supaya sukacitaku penuh di dalam dirimu. Loh, aku tuh mau. Kenapa kamu malu-malu? Diberi kesempatan sama Tuhan, seperti Saul aja. Saul mau diurapi jadi raja. Malah dia sembunyi di balik mana? Di balik layar, di belakang sana, di daerah Barang. Sampai Samuel harus tanya Tuhan, ngerepotin Nabi. Di mana ya? Tuhan bilang sama Nabi itu, di situ loh, dia di balik sana, di dekat barang-barang. Itu bukan masalah tentang dia gagah perkasa, diarak di seluruh jalanan Israel untuk kebanggaannya. Bukan. Setelah dia dilantik dan diurapi, dia harus segera perangi Filistin untuk bebaskan orang Israel dari cengkeraman mereka. It's never about you. Bukan tentang kita. Saya ini sebenarnya terus terang orangnya grogian. Dahulu kala, tim yang di belakang layar tahu, kalau saya udah di depan kamera, saya sip hilang kata. Tapi ketika ada seorang hamba Tuhan beritahu sama saya, Philip, bukan tentang dirimu, fungsimu dalam kerjaanmu. Fungsi Anda juga beda ya tentunya. Tapi fungsi kita dalam Tuhan itu, atau dalam pekerjaan, itu adalah untuk membawa kebaikan. Kalau kamu bisa melihat, itu hamba Tuhan bilang begini, seorang nabi sih waktu itu, kalau kamu bisa melihat semua orang-orang ini sama dengan dirimu, orang berdosa yang menunggu-nunggu jawaban dari Allah, engkau akan melayani mereka sebaik-baiknya. Iya. Kok nggak pernah kepikir gitu. Dia hanya pukul 3 kali, mestinya 5-6 kali. Jangan tanggung. Sesudah itu matilah Elisa. Ya sudah, mati. Matinya Elisa ini kayaknya luar biasa cerita ini ya. Ada orang bangkit, lalu ia dikuburkan kan. Tapi sebenarnya di sini ada urapannya Tuhan untuk Yoas yang nggak diambil, nggak diklaim sama dia. Ingat tadi, yang diambil cuma 50-60%. 3 dari 5 atau 6. 3 dari 5, 6 pukulan. Sisanya itu, Elisa kan punya urapan ganda dari Elia. 1 urapan diambil sama Yoas. Sisanya masih tersisa di dalam tulangnya. Dia bawa ke kuburan urapan. Bukan salah Elisa, yang dikasih nggak mau. Sesudah itu matilah Elisa lalu ia dikuburkan. Dikasih tugas tanggung jawab, enggak apa aku bisa dan sebagainya. Wah, bukannya akhirnya jadi pelayanan, orang seperti itu malah justru minta dilayani terus perasaan. Sampai kapan Anda dan saya merasa siap? Apakah kita mau semua hamba Tuhan hanya melayani kita supaya kita punya perasaan itu sampai mantap? Saya rasa something is missing, sesuatu yang salah di sini, something wrong. Adapun gerombolan Moab sering memasuki negeri itu dan pada pergantian tahun, pada suatu kali orang sedang menguburkan mayat ketika mereka melihat gerombolan datang, dicampakkan mereka mayat itu. Mayat ini anonymous, artinya tidak tahu siapa dia,
Namanya namanya apa? Itu dilemparkan mayat itu ke dalam kubur Elisa karena orang-orang yang menguburkannya lari dari gerombolan penjahat lalu pergi, dan demi mayat itu kena pada tulang-tulang Elisa, maka hiduplah ia kembali dan bangun berdiri. Luar biasa, kayaknya ini cerita glorious, mulia. Iya sih, kebangkitan orang mati itu pasti sesuatu banget, sangat-sangat extraordinary. Namun demikian sayang, itu urapan bukan untuk si mayat yang anonimus, mayat tanpa nama itu yang kita nggak tahu. Itu urapan tuh raja. Mayat ini memang berdiri, bangun lagi, nggak tahu apakah keluarga suka atau enggak. Saya rasa orang ini mungkin hidupnya bisa jadi nggak terlalu berguna, tidak jadi berkat, jadi beban bahkan. Bayangkan kalau orang ini sungguh-sungguh dicintai sama yang mau menguburkan, kalau ada apa-apa kan pasti mereka fight, pasti mereka berjuang untuk mayat ini. Meskipun sudah mati, kan dia nggak rela lihat mayat itu dicabik-cabik atau mayat itu disalahgunakan. Kalau itu seorang yang saya kasih, saya nggak akan lari. Saya akan berdiri di hadapan gerombolan-gerombolan itu, kalau perlu, saya ikut mati. Iya kan? Kalau itu misalkan orang tua kita, anak kita, pasangan kita, masa mungkin tinggal geletak lalu lari? Setakut-takut orang kan cinta itu lebih besar, lebih kuat dari maut, kata Kidung Agung. Ini orang nggak jelas siapa, ambigu. Setelah itu kan dia bangun. Apakah tetap nanti semua orang tepuk tangan atau mereka berkata, lu kok bangun? Saya nggak tahu yang mana. Tapi andai kata urapan ini tadi tidak sampai dibawa ke kuburan oleh Elisa, urapan ini diambil sama Yoas, dia pukul 5-6 kali, tahu apa yang terjadi? Bangsa Israel nggak akan jadi mayat. Mereka akan mati tua sampai kepala putih, sampai putih rambutnya. Aram tidak akan cari gara-gara, dihabiskan semuanya oleh bangsa Israel. Satu mayat dengan satu bangsa nggak jadi mayat. Mana lebih berharga? Sayang ya, buang-buang. Saya kasih 3 tatanan kebenaran. Jangan malu-malu. Ini adalah suatu panggilan untuk bertobat dari mencintai diri sendiri. Jangan malu-malu jika mau maju, atau mau dipakai Tuhan, atau mau berhasil. 1, kenapa? Kenapa jangan malu-malu? Karena sifat malu-malu tidak objektif dalam menafsirkan keadaan. Karena orang yang malu-malu, grogi, ragu-ragu, ya kan? yang kelihatannya seperti rendah hati, padahal lebih tepatnya rendah diri atau minder. Minder itu sombong kebalik, tunggu sampai orang itu berkuasa, nanti sombongnya setengah mati dan pembuktian diri. Karena orang yang malu-malu itu pikir bahwa bumi berputar pada poros dirinya. Padahal it's never about you. Nggak pernah tentang dirimu, nggak pernah tentang diriku. Makanya itu ada kata gusarlah Elisa. Jangan malu-malu jika mau maju, karena sifat malu-malu itu nggak objektif untuk menafsirkan keadaan dalam menafsirkan apa-apa. Karena dia tidak berpikir dari sudut pandang Allah. Tidak dari pikiran Kristus. Yang kedua, jangan malu-malu jika mau maju, karena malu-malu itu mengurangi bahkan membunuh potensi ilahi. 3 kali saja, 3/5. Mestinya 3/6. Bahkan nanti kalau sampai dia, tanda kutip, serakah yang mulia. Elisa kan dulu begitu, sampai disembelih itu semua lembu-lembunya, dia kerbau-kerbau yang membajak sawah. Berapa pasang itu? 2 lusin kalau nggak salah. Lalu kasih makan seluruh kampungnya, dia say bye-bye ke orang tua, ke keluarga, lalu ikut Elia. Saya rasa kalau sampai dia pukul 7 kali pun Tuhan nggak tolak kok. Nggak tolak. Tapi dia tahan-tahan 3 kali saja. Malu-malu itu mengurangi, bahkan bisa membunuh potensi ilahi kita. Padahal kita bisa, tapi karena kita itu malu atau grogi, akhirnya nggak jadi. Lalu siapa yang happy kalau nggak jadi? Kita happy? Enggak. Kalau sampai kita malu-malu, padahal itu adalah porsi kita di hadapan Tuhan, maka yang ketiga, kenapa jangan malu-malu? Karena jika malu-malu, porsi kita akan diberikan kepada orang lain. Ya kalau orangnya bagus, lebih bagus. Nah kalau orangnya mayat seperti ini, yang bahkan keluarganya pun lemparkan dia ketika ada gerombolan Moab. Sayang ya, menurut saya, ini tafsiran saya, tulang Elisa harusnya sudah empty urapan. Bukan karena dia sakti. Masa nggak bahaya kalau dia punya tulang kayak begitu nanti kuburannya disembah? Saya sih nggak mau sih kalau itu saya. Saya nanti suatu hari kalau Tuhan belum datang, kita kan nggak tahu Tuhan datangnya kapan. Kalau saya mati dulu,
Saya nggak mau bawa urapan ke kuburan. Urapan saya harus saya kosongkan semuanya. Lalu buat apa? Bahkan cash uang pun kita bawa ke dalam peti kita, kan lebih baik dipakai oleh orang, oleh keluarga sendiri atau kita amal sosial. Itu lebih berguna, bisa belikan beras, bisa berikan sembako, bisa kasih baju pada orang-orang yang tidak punya pakaian. Urapan itu lebih berharga dari cash keras, dari apapun juga. Urapan itu lebih berharga dari apapun. Talenta nggak boleh kita simpan di bawah tanah. Urapan apalagi dibawa masuk ke kuburan, itu gimana sih? Nggak bisa dong. Seharusnya menurut saya ini bukan kehendak Allah yang sempurna. Elisa mati dengan gusar, dihembuskan nafas terakhir. Urapannya masih di situ, padahal milik Yoas. Dikasih nanti ke orang lain itu porsinya. Makanya itu Yesaya pintar. Ini bukan kepandaian manusia, ini adalah hati yang mengerti Allahnya. Ketika Tuhan bertanya, siapa yang bisa pergi untuk kami? Angkat tanganlah Yesaya pasal 6. Ini aku, utuslah aku. Padahal dia itu paling malu, takut. Makanya lidah bibirnya dikasih bara atau apa. Karena dia merasa aku ini kan seperti para nabi-nabi kalau dipilih itu semua punya perasaan ini. Aku tuh najis bibir. Aku tinggal di antara bangsa yang najis bibir. I'm not worthy, aku tidak layak. Tapi dia beranikan diri maju selangkah lebih di depan daripada orang-orang lain dan dia angkat tangan dan berkata, ini aku, utuslah aku. Kalau itu untuk kebenaran jangan malu. Kalau Anda tahu bahwa Anda berada di pihak yang benar, jangan malu. Terhadap Injil. Paulus berkata, aku punya keyakinan kokoh atas Injil, karena Injil itu kekuatan Allah untuk menyelamatkan. Roma 1:16. Dalam bahasa Inggrisnya, I'm not ashamed of the gospel. Aku tidak malu akan Injil. Untuk Injil, jangan malu. Nama Yesus, jangan malu. Malah jangan malu-maluin. Kita itu pokoknya untuk sesuatu yang benar. Untuk kita berdiri teguh kalau ditanya sama orang kebenaran, kita ngomong apa adanya. Kita nggak usah lukai orang lain atau menyinggung mereka. Kita bisa pegang sendiri prinsip kebenaran itu. Kalau kita ditodong, ditanya, ngomong apa adanya. Dosa adalah dosa. Jangan malu. Jangan malu gandeng pasanganmu. Dia yang sah di mata Tuhan. Sekalipun mungkin sudah nggak secantik atau secakep orang lain. Karena manusia menua. Gandeng, ini adalah kekasihku. Jangan malu. Malulah kalau kita berdosa. Malulah kalau kita berbuat salah. Tapi ya jangan lama-lama, cepat bertobat, tinggalkan. Udah Tuhan tuh ampuni. Move on. Tuhan bisa kasih lembaran baru. Malulah kalau kita itu pura-pura. Ya. Kalau orang yang sudah salah, nggak tahu malu. Nah yang kayak begitu itu yang celaka. Saya dorong Anda. Kalau untuk perkara-perkara Allah, perkara-perkara yang betul dalam hidup, kalau itu memang sudah jadi tugas, tanggung jawab, talenta Anda, responsibility menjadi duty, atau menjadi dinasmu, tanggung jawabmu, udah jangan malu, lakukan bagianmu. Kalau saya berkhotbah, ya saya tidak akan malu berkhotbah, saya akan lakukan yang terbaik. Kalau Anda punya tugas pekerjaan yang lainnya, baik itu di depan orang, atau berurusan dengan manusia, atau di balik meja, jangan malu, lakukan dengan berani, lakukan dengan betul. Maka Tuhan beserta, Tuhan menyertai. Amin. Ada 3 di sini. Jangan malu-malu jika mau maju. Nomor 1, sifat malu-malu tidak objektif dalam menafsirkan keadaan. 2, kenapa kita jangan malu-malu kalau mau maju? Karena malu-malu mengurangi bahkan membunuh potensi ilahi. Nggak mau kan potensinya dibunuh? Nggak mau kan kita mematikan potensi sendiri? 3, jika malu-malu porsi kita akan diberikan kepada orang lain.